Sebelum Mas Bro, ya kembali kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas trading hari ini dan rekomendasi hari Senin teman-teman tanggal 20. Nice, ini udah mau akhir dari Februari ternyata ya. Mungkin STS 19 atau STS Maret 2023 mungkin akan segera buka ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Nah, untuk IHSG ya hari ini doji teman-teman ya. Doji jadi sempat naik terus turun. Terus closing di doji seperti ini ya, naik terus turun, closing di doji. Nah, di sini ada asingnya itu apa namanya? Keluar 200 miliar ya. Masih keluar, kemarin keluar, sekarang keluar lagi. Tapi kayaknya IHSG ini ditahan aja di atas garis EMA 200 teman-teman ya. Ini udah 3 hari di situ. Nah, semoga mantul ya untuk IHSG. Nah, kita lihat trading kita hari tentunya yang pertama adalah MTech. Kita lihat MTech ini sempat naik tapi sedikit ya, nggak banyak. Harusnya sih GoTo yang itu ya. Sempat naik ke harga 1100 tapi turun lagi ya, masih di hold sih nggak apa-apa. Kita lihat yang selanjutnya adalah Arto. Nah, Arto ini cuan ya. Arto sempat cuan, kita lihat. Nah, oh ya, sempat ke harga 30-60 ya, cuman ya masih hold nggak apa-apa sih. Ini belum terlalu tinggi naiknya dan volume juga kecil. Nice, terus WIRG ini yang agak lumayan cuannya guys. Nah, WIRG ini lumayan cuannya saya. Yes. Mantap pokoknya, ini sempat nyentuh ke harga 182, open di 170. Jadi istilahnya naik 6T kalau nggak salah. Nice, terus saham BSBK, kita lihat BSBK kan udah saya kasih tahu ya. Ini kan apa namanya, mau ke 50 ya, beneran ya. Open atas terus turun ya. Nice, terus mari kita lihat mari hoi open gap atas teman-teman. Sempat cuan juga di harga 137, cuma dia turun lagi dan volumenya kecil. Nih kemungkinan besok masih bisa hijau. Terus kios, lumayan kios nih ya. Kios mayan kita sempet cuan di harga 111, open di 105 jadi cuan 6T ya. Terus kita lihat MPPA. Kita lihat MPPA sempet cuan juga guys. Nice, MPPA juga sempet cuan ke harga 134, open di harga 129, TP 134. Nah, cuman ini masih kemungkinan besok naik lagi untuk MPPA teman-teman. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih tahu bahwa ada loh sekuritas yang bagus banget buat IPO. Nah, sekarang kan banyak IPO-IPO yang langsung open ARB gitu ya, langsung diguyur. Nah, kalau teman-teman pakai sekuritas yang lelet itu pasti akan sangat merugikan. Nah, ini saya akan kenalin sekuritas Motion Trade yang cocok banget fiturnya itu buat IPO-IPOan guys. Contohnya hari ini itu Bimbel ya, BMBL itu langsung open ARB, tapi kalau Mas Bro IPO pakai MNC sekuritas kayak saya ini, Mas Bro bisa keluar loh. Ini guys, kalau yang ini CBR ini kemarin ya. Ini kan yang sekarang adalah Bimbel dan kita lihat di sini Mas Bro ya. Bimbel Waran itu saya itu kejual itu di harga 21. Dan untuk Bimbelnya atau BMBL-nya saya kejual di 170. Artinya memang CL guys. Memang CL. Mas Pur bisa lihat aja chart BMBL di tanggal 11 Januari. Itu langsung open ARB. Tapi kalau Mas Pur pakai MNC sekuritas, Mas Bro bisa langsung keluar, nggak kena ARB berjilid-jilid. Nah, ini kalau ARB, kalau misalnya Mas Bro cuan, ini akan cuan luber di atas guys, karena kita pakai fitur trailing stop. Jadi teman-teman bisa lihat videonya di atas ya. Ya, di atas itu kita udah upload videonya, Mas Pur bisa lihat aja gimana cara pasang trailing stopnya. Nice, kita lanjut ke videonya. Oke Mas Bro, kita lanjut rekom Senin tanggal 20 teman-teman. Gue bener ya tanggal 20 ya, gila ya. Udah mau habis guys. Yang pertama Harum Energy. Nah, ini katanya ada krisis energi. Nah, kita coba kan bahas saham energi, tapi yang kombinasi lah ya. Jadi selain batu bara dia juga ada nikel juga. Jadi lebih aman. Kenapa Harum ini turunnya nggak terlalu dalam ya, nggak kayak PTBA atau ITMG gitu ya. Karena Harum ini sebagiannya dia itu
ada nikelnya ya, nggak kayak PTBA. Kalau PTBA ada RO ITMG gitu kan, dia khusus batu bara. Jadi kalau batu baranya drop banget, dia turunnya drop. Ini kalau Harum ini setlist kan, walaupun batu baranya drop kan, tapi kan dia kan memang ada nikelnya, jadi lebih aman sih kalau menurut saya guys. Nah kita lihat di sini untuk Harumnya. Apa yang terjadi? Nah ini dia guys ya. Di bandarnya pamer duit nih, ngeganjel di situ. Nah kita lihat untuk fundamental Harum. Nah fundamental Harum bisa dibilang untuk harga yang sekarang itu harga wajar lah ya. Jadi nggak bisa dibilang murah dan mahal juga enggak. Jadi harga wajar aja. Karena Harum ini sempat dijual 0,6 PBV dan 1 kali PBV dan sekarang 1,4. Artinya wajar lah harganya. Terus untuk profitnya di sini naik lumayan banyak juga guys. Dari 500 ke 3,6 triliun. Ini naik berkali-kali lipat dengan ROE 24%. Ini gede banget guys. Nah mungkin pesta aja sih tahun 2022 ya saham batubara nikel seperti itu. Coba kita lihat sini untuk Harum yang terjadi hari ini teman-teman. Siapa yang ambil ya guys? Nah asingnya sebenarnya imbang ya. Hari ini asingnya nggak ya imbang lah. Nah, keluar masuknya, tapi kita lihat all-nya di sini ada CC teman-teman, ini yang ngambil banyak nih. Yang mungkin yang ganjel ini yang kode broker CC di 1600 di sini teman-teman. Next coba kita lihat dari awal Januari di sini ternyata ada ZP asing nggak sih? Nah ini asingnya masih nyangkut ya di sini di Harum. Nah ini potensi kalau menurut saya sih untuk si Harum di sini untuk ZP YUBK dia di AVG-nya sekitar 1700. Yang terendah dia itu BK di 1675 ya di sini guys ya. Nah di sini guys ya di garis warna merah ini ya. Kita kasih garis dulu teman-teman. Nah untuk targetnya untuk swing maybe di sekitar sini ya 1670 target swing dari Harum ya di AVG-nya si BK. IU, BK dan ZP ya kemudian di antara itulah. Kalau misalnya ini jebol kemungkinan ke 1700. Seperti itu guys ya. Jadi bagi kita mau ikut Harum bisa dicicil di harga 1600, 1605 lah seperti itu, 1610 no problem. Untuk area TP-nya maybe di 1650 guys. Ya ini pertama 1650 sampai 1670 di sini guys ya untuk area TP-nya. Oke, terus selanjutnya adalah Inco. Inco juga udah mulai menarik. Nah, coba kita lihat di fundamental dulu teman-teman. Untuk Inco di sini untuk profitnya juga lumayan naik ya. Lagi moncer juga dia. Untuk PBV 1,8. Untuk ROE-nya ini gede ya 8%. Jadi istilahnya ROE Inco tahun 2022 ini yang terbesar sepanjang sejarah guys. Terus untuk equity-nya juga naik. Istilah fundamental lagi bagus dan harganya juga ya masih wajar lah ya. Kalau menurut saya sih harga wajar sih Inco nih. Tapi nggak bisa dibilang murah. Kita lihat sini untuk Inco. Nah kalau Inco murah tuh di sini teman-teman. Bentar ya. Nah di area ini murah nih Inco nih. Nah di antara misalnya harga 4.000, 5.000 lah. Di antara 5.000 itu harganya murah. Tapi kalau sekarang ya bisa dibilang nggak murah-murah amat. Dan di sini ada yang menarik kenapa? Karena Inco ini udah mulai masuk area EMA 200. Nah, kalau misalnya kita lihat profit Inco itu naik, terus profitnya Inco naik, terus dia masuk ke EMA 200. Nah biasanya harusnya ya, karena fundamentalnya dukung dia akan mantul seperti itu. Next mungkin targetnya ke EMA 20 aja teman-teman ya. Sini mungkin ya. Ya ke area inilah ya mungkin 7.100 lah mungkin target dari Inco lah. Nah mungkin di situ. Nah bentar. Oke sekitar 7.100 lah itu ya. Kalau misalnya dia mau istilahnya ada namanya technical rebound. Kita lihat di sini untuk Inco dari awal bulan lah ya. Di sini asingnya juga masih ada lumayan banyak teman-teman dan AVG mereka rata-rata 7.200. Di sini cuma RB dan MG doang di AVG-nya 6.800 tapi dia sedikit ya. Paling banyak tuh BK. Mas bisa lihat sini BK dan YU 64 miliar, di sini AVG-nya 7.200-an. Jadi ini lumayan oke. Dan kita lihat coba hari ini untuk Inco.
Nah, ini BK nambah lagi. Jadi BK itu nangkut, ya posisinya nyangkut 64 miliar, sekarang ambil lagi, berarti dia averaging down teman-teman. Nah, ini juga menarik juga Inco buat diperhatikan besok. Apalagi kalau nanti malam misalnya harga nikelnya naik. Nah, ini kemungkinan Inco juga akan rebound. Bagi teman market Inco bisa ambil aja di harga sekarang nih 6775, 6800. TP-nya maybe di 7000 sampai 7100. Nah, target dari Inco. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah CBPE, teman-teman. Kita lihat Citra Buana Prasida. Nah, ini adalah perusahaan properti di area Bandung ya. Dia ngelola mall atau wilayah mall. Kalau di Jakarta mungkin Blok M lah, seperti kayak Blok M-nya Jakarta gitu. Nah, kita lihat di sini untuk CBPE mulai menarik teman-teman ya. Untuk masalah fundamental di sini CBPE murah loh. PBV-nya masih 1,5. Nah, ini kalau misalnya laporan keuangan kuartal 3 dan 4 muncul, mungkin PBV-nya akan turun lagi karena dana IPO-nya juga akan masuk. Jadi harganya masih sangat wajar untuk CBPE. Next, kita lihat sini CBPE. Hari ini ada GR yang masuk, guys. Ya, ini GR yang masuk di AVG 149 lah. Di sini ya, terus kita lihat coba dari harga dari IPO dari awal Januari. Kita lihat ya, teman-teman. Dari IPO. Nah, ini ada GR, Mas, Bro. Jadi bandarnya si CBPE itu GR. Nah, GR ini hari ini nambah lagi kan tadi kan. Tadi nambah lagi dan dia sebenarnya masih punya banyak stok di AVG 153. Ini kan. Nah, dia juga belum bisa jualan juga. Si GR ini. Dia minimal kalau mau jualan ya dihargain 160 lah. Dia baru bisa ngeguyur lah. Tapi kalau di harga yang sekarang diguyur ya habis ya. Jadi istilahnya harusnya sih dijaga untuk CBPE. Dia punya resist di 150, harusnya bisa di atas 153. Kalau kita lihat di sini juga mulai sideways dan harusnya dia akan naik, teman-teman. Nah, targetnya maybe nanti akan ada candle seperti ini lagi nih. Ya, jadi Mas Bro bisa diperhatikan untuk CBPE. Nice, kita lihat. Nah di sini ya, guys. 160 sampai 163 lah kalau mau swing lah. Nah, ini kalau misalnya harga CBPE ke area ini, nah ini GR-nya kan udah mulai bisa jualan. Nah, tapi kalau sebelum itu sih harusnya belum bisa. Jadi bagi teman-teman yang mau nyicil CBPE masih bisa di 151, 152. TP maybe di 156 sampai 160 lah. Nah, itu target dari CBPE. Nice, kita lanjut part 2.